Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Nur Hayati dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Institut Agama Islam Bangga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk pembahasan manajemen sumber daya manusia itu ada 14 materi. Materi pertama, ruang lingkup MSDM dan perencanaan SDM. Materi 2, analisis jabatan atau pekerjaan. Materi ketiga, rekrutmen dan seleksi. Materi keempat, pelatihan dan pendidikan. Materi kelima, kompensasi dan penilaian kerja. Materi keenam, motivasi kerja. Materi ketujuh, perencanaan dan pengembangan karir. Materi ke-8, keselamatan dan kesehatan kerja. Materi ke-9, hubungan industri dan hubungan industri Pancasila. Materi ke-10, kepuasan kerja. Materi ke-11, disiplin kerja. Materi ke-12, komunikasi kerja. Materi 13, konflik kerja dan stres kerja. Dan materi ke-14, pemutusan hubungan kerja. Baik, langsung saja. Untuk materi ke-1, itu ada ruang lingkup MSDM dan perencanaan SDM. Manajemen SDM adalah proses pengembangan sumber daya manusia untuk merencanakan, menerapkan, merekrut, melatih, dan mengembangkan karir karyawan. Bukan hanya bertujuan untuk mengelola individu, tapi juga inisiatif terhadap pengembangan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia atau manpower merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan dan keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya, atau rasio rasa dan karsa. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian belas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya manusia menurut Stoner itu meliputi penggunaan sumber daya manusia secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pewarisan kebutuhan pekerja secara individual. MSDM menurut Scholar yaitu yang pertama memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang ketiga meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Ruang lingkup MSDM. Tugas MSDM yaitu upaya untuk mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin, sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas dan memuaskan bagi organisasi. Aktivitas MSDM secara umum, yang pertama itu rancangan organisasi, yang kedua staffing, yang kedua sistem reward, yang keempat manajemen reformasi, yang kelima pengembangan pekerjaan dan organisasi, dan yang keenam komunikasi dan hubungan masyarakat. Tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu ada 4. Yang pertama tujuan sosial, yang kedua tujuan organisasional, yang ketiga tujuan fungsional, dan yang keempat tujuan pribadi. Untuk aktivitas manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama persiapan dan pengadaan, yang kedua pengembangan dan penilaian, yang ketiga pengkompensasian dan perlindungan, dan yang keempat hubungan pegawai. Tantangan MSDM yaitu yang pertama perekonomian dan perkembangan teknologi, yang kedua kependudukan dan masalahnya, yang ketiga ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, dan yang keempat restrukturisasi organisasi. Perencanaan sumber daya manusia menurut Scholar dan Walker mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia itu sebagai proses di mana manajemen menetapkan bagaimana organisasi seharusnya bergerak dari keadaan SDM sekarang ini menuju posisi SDM yang diinginkan di masa depan. Dari konsep tersebut, perencanaan SDM dipandang sebagai proses linier dengan menggunakan data dan proses masa lalu sebagai pedoman perencanaan di masa depan.
Scholar dan Walker menyebutkan bahwa perencanaan SDM meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan, yang kedua, peramalan keperluan atau syarat dasar SDM, yang ketiga, menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya, yang keempat, menentukan kebutuhan utama SDM, dan yang kelima, mengembangkan rencana aktivitas kegiatan dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Aktivitas-aktivitas perencanaan SDM itu ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka pendek, yang kedua, perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Selanjutnya materi kedua yaitu analisis jabatan atau pekerjaan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan pekerja pada jabatan tersebut, yang kedua, apa wewenang dan tanggung jawabnya, yang ketiga, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan, yang keempat, bagaimana cara melakukannya, yang kelima, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaannya, besarnya upah dan lamanya jam bekerja, yang keenam, pendidikan, pengalaman dan latihan yang dibutuhkan, yang ketujuh, keterampilan, sikap dan kemampuan yang diperlukan melakukan pekerjaan tersebut, dan yang kedelapan, lain-lain. Spesifikasi atau persyaratan jabatan itu ada 4. Yang pertama, persyaratan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja. Yang kedua, persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, persyaratan fisik dan mental. Dan yang keempat, persyaratan umur dan jenis kelamin. Untuk kegunaan analisa jabatan itu ada 6. Yang pertama, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan, sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. Yang kedua, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai baru. Yang ketiga, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan. Yang keempat, sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Yang kelima, untuk merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Dan yang keenam, sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Tahap pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama, tahap persiapan dan perencanaan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Dan yang ketiga, tahap pengolahan data. Selanjutnya materi ketiga, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Tujuan rekrutmen yaitu untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Isu strategi dalam rekrutmen yaitu, yang pertama, proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dan yang ketiga, proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik. Sumber dan metode rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan-perguruan tinggi dan organisasi pesaing. Sedangkan metode-metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para staf potensial ke dalam organisasi, seperti rekrutmen online. Pengertian seleksi. Seleksi merupakan aktivitas pemilihan para calon yang dianggap telah memiliki persyaratan atau preferensi tertentu. Seleksi adalah proses pembuatan keputusan yang mana salah satu atau beberapa individu dipilih untuk mengisi posisi yang didasarkan atas karakteristik terbaik sesuai dengan posisi yang akan diisinya. Seleksi adalah proses memperoleh informasi untuk mengevaluasi dan memutuskan siapa yang akan diterima atau ditolak untuk bekerja.
Untuk langkah-langkah seleksinya yaitu penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, pertimbangan referensi, evaluasi medis, wawancara dengan penyelia atau supervisor, dan keputusan seleksi. Faktor yang mempengaruhi proses seleksi yaitu yang pertama hasil rekrutmen, yang kedua penawaran tenaga kerja, yang ketiga tantangan etis, yang keempat tantangan organisasional, dan yang kelima kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Selanjutnya materi keempat, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana sumber daya manusia atau SDM dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Menurut Hencherman, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Pelatihan adalah proses memberikan atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta menanamkan atau menyesuaikan sikap kepada pegawai, karyawan, sumber daya manusia atau proses membantu pegawai, karyawan, sumber daya manusia untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam kinerjanya di masa silam. Tujuan pendidikan dan pelatihan itu ada 4. Yang pertama, pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, tanggung jawab diharapkan lebih besar. Yang ketiga, kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan berkurang. Yang keempat, kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjaga. Tahap-tahap dalam pendidikan dan pelatihan yaitu penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, mendesain program pendidikan dan pelatihan, evaluasi efektivitas program pendidikan dan pelatihan. Untuk manfaat pendidikan dan pelatihan yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang keenam, membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan keterampilan. Untuk jenis pendidikan dan pelatihan itu ada 5. Yang pertama, pelatihan keahlian. Yang kedua, pelatihan ulang. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional. Yang keempat, pelatihan tim. Dan yang kelima, pelatihan kreativitas. Selanjutnya materi kelima, kompensasi dan penilaian kinerja. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang, baik berwujud fisik ataupun non-fisik, dan harus dihitung lalu diberikan kepada seseorang. Kompensasi merupakan hal wajar yang biasa terjadi di dalam sebuah perusahaan untuk menghargai karyawan mereka. Kompensasi mirip dengan imbalan, tetapi di dalam dunia pekerjaan atau bisnis, kompensasi lebih sering terlihat dalam bentuk gaji atau tunjangan. Biasanya terkait dengan penghargaan terhadap para karyawan yang telah mendukung perkembangan bisnis secara positif dan berkelanjutan. Misalnya saja ketika kamu berselancar mencari info di situs pencari kerja, para recruiter dari sebuah perusahaan menawarkannya keuntungan kepada para calon pekerjanya jika diterima bekerja nanti. Jenis kompensasi yaitu ada 3. Yang pertama, kompensasi langsung. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Dan yang ketiga, kompensasi non-finansial. Untuk dampak kompensasi yaitu ada 5. Yang pertama, dampak menjadi daya tarik bagi para pencari kerja. Yang kedua, perusahaan mendapatkan pekerja berkualitas. Yang ketiga, membuat karyawan terpacu terus berprestasi dan bekerja dengan giat. Yang keempat, citra perusahaan tampak lebih baik dibandingkan kompetitor. Dan yang kelima, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Untuk tujuan kompensasi itu ada 8. Yang pertama, performa kerja. Yang kedua, terbentuk ikatan kerja. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, kepuasan kerja. Yang kelima, mendorong pertumbuhan perusahaan. Yang keenam, disiplin kerja. Yang ketujuh, memenuhi administrasi legalitas. Dan yang kedelapan, serikat buruh.
Faktor penyusunan kompensasi yaitu kemampuan perusahaan, tingkat hidup, harga pekerjaan, sistem kompensasi, tingkat kompensasi di perusahaan lain, dan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Tujuan penilaian kinerja itu ada 10. 1. Perbaikan prestasi kerja. 2. Penyesuaian kompensasi. 3. Keputusan penempatan. 4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. 6. Penyimpangan proses staffing. 7. Ketidakakuratan informasional. 8. Kesalahan dalam mendesain pekerjaan. 9. Kesempatan kerja yang adil. Dan yang ke-10, tantangan eksternal. Manfaat penilaian kinerja ada 5. 1. Sebagian besar pekerjaan mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. 2. Penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. 3. Penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. 4. Penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Dan yang kelima, penilaian memungkinkan penyedia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Kriteria penilaian kinerja yaitu kriteria berdasarkan sifat, kriteria berdasarkan perilaku, kriteria berdasarkan hasil. Selanjutnya materi ke-6, motivasi kerja. Menurut Lathens, motivasi berasal dari kata lain mover, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong atau berbuat. Menurut Munandar, motivasi kerja memiliki hubungan dengan prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil dari interaksi antara motivasi kerja, kemampuan, dan peluang. Bila motivasi kerja rendah, maka prestasi kerja akan rendah meskipun kemampuannya ada dan baik, serta memiliki peluang. Motivasi kerja merupakan pemberian dorongan. Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang atau karyawan agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sesuai dengan tuntutan perusahaan. Oleh karena itu, seorang manajer dituntut pengenalan atau pemahaman akan sifat dan karakteristik karyawannya, suatu kebutuhan yang dilandasi oleh motif dengan penguasaan manajer terhadap perilaku dan tindakan yang dibatasi oleh motif, maka manajer dapat mempengaruhi bawahannya untuk bertindak sesuai dengan keinginan organisasi. Teori motivasi itu ada 2, yang pertama teori kepuasan dan yang kedua teori proses. Konsep motivasi yaitu model tradisional, model hubungan manusia, dan model sumber daya manusia. Untuk jenis motivasinya yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya materi ke-7, perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir terdiri atas 2 suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Secara umum, tahapan perjalanan karir seseorang dapat dikelompokkan ke dalam 5 tahapan, yaitu pertumbuhan, penjajakan, pemantapan, pemeliharaan, dan kemunduran. Pengelompokan itu didasarkan pada usia. Langkah-langkah perencanaan karir itu ada 4. Yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Dan yang keempat, melaksanakan rencana-rencana.
Untuk manfaat perencanaan karir itu ada 10. 1. Menurunkan tingkat berputaran karyawan. 2. Mendorong pertumbuhan. 3. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. 4. Memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. Yang 5. Mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. 6. Menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. 7. Membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. 8. Membuka jalan bagi karyawan yang potensial. 9. Mengurangi kelebihan. Dan yang ke-10, membantu melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Metode perencanaan karir yaitu pendidikan karir, penyediaan informasi, dan bimbingan karir. Tipe jalur karir yaitu jalur karir tradisional, jalur karir jaringan, dan jalur karir dual. Pengembangan karir merupakan implementasi dari perencanaan karir. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan perolehan kerja, serta pengalaman kerja. Titik awal pengembangan karir dimulai dari diri karyawan sendiri, di mana setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan karirnya. Setelah komitmen dimiliki, beberapa kegiatan pengembangan karir dapat dilakukan untuk mengarahkan pengembangan karir agar menguntungkan karyawan dan organisasi. Departemen SDM melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Pihak yang berperan dalam pengembangan karir yaitu karyawan dan pengusaha. Manfaat pengembangan karir bagi organisasi. Pengembangan karir dapat 1. Menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. 2. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. 3. Mengatur promosi dan pemindahan karyawan. 4. Mengurangi frustasi karyawan. 5. Menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. 6. Mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. Dan yang ke-7, meningkatkan nama baik organisasi. Sedangkan bagi karyawan, pengembangan karir identik dengan keberhasilan karena pengembangan karir bermanfaat untuk dapat 1. Menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. 2. Menambah tantangan dalam bekerja. 3. Meningkatkan otonomi. Dan yang keempat, meningkatkan tanggung jawab. Selanjutnya materi ke-8, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya, perusahaan berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapat suatu kecelakaan pada saat menjalankan aktivitasnya. Sedangkan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya, jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit. Menurut Imam Supomo, yang dimaksud dengan kesehatan kerja adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau dari keadaan pemburuan yang dapat merugikan kesehatan atau kesusilaan karena seseorang itu telah melakukan atau karena ia melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja. Kesehatan kerja meliputi segala upaya dalam hal mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh akibat bekerja serta penyakit lainnya pada tenaga kerja. Tujuan kesehatan keselamatan kerja yaitu melindungi pekerja atau buruh dari risiko kecelakaan kerja, meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh, dan agar pekerja atau buruh terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya. Faktor keselamatan dan kesehatan kerja itu ada 5. 1. Faktor fisik, meliputi penerangan, suhu udara, kelembaban, cepat rambat udara, suara, vibrasisme, radiasi, tekanan udara, dan lain-lain. 2. Faktor kimia berupa gas, uap, debu, kabut, asap, awan, cairan, dan benda padat. 3. Faktor biologi dari golongan hewan dan tumbuh-tumbuhan. 4. Faktor fisiologis seperti konstruksi mesin, sikap, dan cara kerja. 5. Faktor mental, psikologi, susunan kerja, hubungan di antara karyawan atau dengan pengusaha, pemeliharaan kerja, dan sebagainya. Selanjutnya materi ke-9, hubungan industri dan hubungan industri Pancasila.
Hubungan industri adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara sederhana, hubungan industri adalah sebuah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang atau jasa, baik internal maupun eksternal perusahaan. Pihak-pihak yang terkait dalam hubungan ini adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang diistilahkan sebagai tripartit. Di tingkat perusahaan, pekerja dan pengusaha merupakan tokoh utama dalam hubungan industrial. Untuk prinsip-prinsip hubungan industri itu ada 6. 1. Pengusaha dan pekerja. Pemerintah dan masyarakat umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. 2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. 3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau tugas. 4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. 5. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan perusahaan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 6. Meningkatkan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan pekerja. Norma-norma dalam hubungan industri yaitu makro minimal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya yang merupakan ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Makro kondisional, perjanjian, peraturan antar organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Hubungan industri Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Tujuan hubungan industri Pancasila yaitu 1. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. 2. Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3. Menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. 4. Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. 5. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia. Materi ke-10, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja berarti bagaimana seorang karyawan memandang dan merasakan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini dapat terlihat pada sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya juga lingkungan pekerjaannya. Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga kerja, keluhan-keluhan dan masalah-masalah personalia vital lainnya. Oleh karena itu, Departemen Personalia atau Manajemen harus terus meninjau kepuasan kerja tersebut. Teori-teori kepuasan kerja itu ada 3. 1. Teori kesenjangan, 2. Teori keadilan, dan 3. Teori 2 faktor. Materi ke-11 yaitu disiplin kerja. Disiplin merupakan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan tersebut termasuk absensi, lambat masuk, serta cepat pulang pegawai. Secara etimologi, kata disiplin kerja berasal dari bahasa Latin discipline, yang berarti latihan atau berpendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Macam-macam disiplin yaitu pendisiplinan preventif dan pendisiplinan korektif.
Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Singodimedjo dan Sutrisno yaitu 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 3. Ada tidaknya aturan pasti yang dijadikan pegangan. 4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 6. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. 7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam komunikasi yaitu 1. Hukum pertama dalam berkomunikasi adalah respek. 2. Hukum adalah empati. 3. Adalah audible. 4. Adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. 5. Komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Selanjutnya materi ke-12 yaitu komunikasi kerja. Menurut Pursanto, istilah komunikasi mempunyai banyak arti. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama. Dari kata komunis berubah menjadi kata kerja, communicare, yang berarti menyebarkan atau memberitahukan. Jadi, menurut asal katanya, komunikasi berarti menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain, guna mendapatkan pengertian yang sama. Menurut Tehani Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam perpindahan pengertian tersebut, tidak hanya sekedar kata-kata yang digunakan dalam sebuah percakapan, tetapi juga dibutuhkan ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan lain sebagainya. Menurut Katz dan Ken, dalam Rahmat, komunikasi adalah suatu proses tukar-menukar informasi dan transmisi dari suatu arti, dan semuanya itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang, komunikator kepada komunikan atau pengirim pesan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian. Indikator komunikasi kerja itu ada 5. Yang pertama pemahaman, kedua kesenangan, yang ketiga pengaruh pada sikap, yang keempat hubungan yang makin baik, dan yang kelima tindakan. Kemampuan dalam komunikasi kerja yaitu kemampuan dalam menyampaikan pesan, kemampuan dalam menerima pesan atau mendengarkan, dan kemampuan dalam memberikan umpan balik. Selanjutnya materi ke-13 yaitu konflik kerja dan stres kerja. Secara garis besar, konflik kerja yang terjadi terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama substantif atau konflik, merupakan perselisihan yang berkaitan dengan tujuan kelompok, pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi kebijaksanaan dan prosedur, dan pembagian jabatan pekerjaan. Yang kedua, emosional konflik, terjadi akibat adanya kekerasan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut dan penolakan, serta adanya pertentangan antar pribadi. Jenis-jenis konflik kerja yaitu ada 5. 1. Konflik interpersonal. 2. Konflik interpersonal. 3. Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. 5. Konflik antara organisasi. Faktor-faktor konflik kerja adalah faktor internal yaitu kemantapan organisasi, sistem nilai, tujuan, sistem lain dalam organisasi. Faktor eksternal yaitu keterbatasan sumber daya, kekaburan aturan atau norma di masyarakat, derajat ketergantungan dengan pihak lain, dan pola interaksi dengan pihak lain. Untuk cara mengatasi konflik kerja itu ada 9. 1. Pemecahan masalah. 2. Tujuan tingkat tinggi. 3. Keperluasan sumber. 4. Menghindari konflik. 5. Melicinkan konflik. 6. Perintah dari wewenang. 7. Mengubah variabel manusia. 8. Mengubah variabel struktural. Dan yang ke-9 mengidentifikasikan musuh bersama. Stres kerja adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Apabila stres ini terlalu besar, maka dapat mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja itu ada 4. 1. Lingkungan fisik yang terlalu menekan. 2. Kurang kontrol. 3. Kurangnya hubungan interpersonal. Dan 4. Kurangnya pengakuan terhadap kemajuan kerja. Yang terakhir materi ke-14 yaitu pemutusan hubungan kerja.
Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal yang tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Fungsi pemutusan hubungan kerja itu ada 4. 1. Mengurangi biaya tenaga kerja. 2. Menggantikan kinerja yang buruk. Bagian integral dari manajemen adalah mengidentifikasi kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan kinerjanya. 3. Meningkatkan inovasi. PHK meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. 4. Kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Meningkatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan ulang komposisi budaya dan jenis kelamin tenaga kerja. Alasan PHK itu ada 8. 1. Undang-undang. 2. Keinginan perusahaan. 3. Keinginan karyawan. 4. Pensiun. 5. Kesehatan karyawan. 6. Perusahaan dilikuidisasi. 7. Meninggal dunia. Dan 8. Kontrak kerja berakhir. Jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja atau PHK atas kehendak sendiri. Hal ini terjadi jika karyawan yang memutuskan untuk berhenti dengan alasan pribadi. Yang kedua, pemberhentian karyawan karena habis masa kontrak atau karena tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi. Yang ketiga, pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun. Saat berhenti biasanya antara usia 60 sampai 65 tahun. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja mungkin disebabkan adanya pengurangan aktivitas atau kelalaian pegawai atau pelanggaran disiplin yang dilakukan pekerja. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.